Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa nusalli wa nusallim ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah, amma ba'd. Allahumma ighfir lana wa li syekhina wa lil hadirin. Allahumma rzuqna al-ikhlas bil qawli wal amal. Alhamdulillah, hari ini tanggal 22 Maret bertepatan dengan 29 Sya'ban. Setelah maghrib nanti insyaallah, kalau seandainya tidak mendung, kita semua menyaksikan hilal Ramadan. Tinggal menunggu pengumuman dari pemerintah. Tidak perlu rame, tidak perlu ribut dengan perbedaan. Kalau seandainya ada perbedaan, kita hanya mengikuti pemerintah. Kemudian jangan sampai kita disibukkan dengan hal-hal yang bukan tugas kita, sampai kita lupa atau mungkin tidak tahu bahwa ada doa khusus yang diajarkan oleh Nabi SAW ketika kita melihat hilal. Sebelum membahas doa ketika melihat hilal, Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, beliau menggabungkan pembahasan ini dengan pembahasan sebelumnya, yaitu terkait larangan memajukan bulan Ramadan dengan berpuasa setelah pertengahan bulan Sya'ban. Adapun larangan tersebut berdasarkan beberapa hadis, di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an yataqaddama ar-rajulu Ramadan bi shaumi yaumin aw yaumain. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang untuk memajukan Ramadan dengan berpuasa satu hari atau dua hari sebelumnya, illa man lahu adah, kecuali bagi orang yang terbiasa melakukan puasa sunnah atau saum sunnah. Mithal min adatihi saumu yaumil itsnain au ayyamil bid, seperti memiliki kebiasaan berpuasa sunnah Senin atau Senin Kamis, kemudian berpuasa sunnah tanggal 13, 14 dan 15 setiap bulannya atau ayyamul bid. Fasadafa hadhil ayyam qabla Ramadan biyaum aw biyaumain fala ba'sa. Jika puasa sunnah tersebut berbarengan dengan Sya'ban pada tanggal 29 sampai 30, maka tidak mengapa bagi orang yang terbiasa melakukan puasa sunnah pada hari-hari sebelum Sya'ban. Adapun alasan dilarang puasa pada hari tersebut adalah ketakutan yang berlebihan. Ketakutan yang berlebihan sehingga seseorang sangat berhati-hati terhadap masuknya bulan suci Ramadan. Semisal ada yang mengatakan, saya ingin berpuasa 1 atau 2 hari sebelum Ramadan. Kenapa? Karena dikhawatirkan Ramadan telah tiba. Ya, jadi saya berpuasa 1 atau 2 hari sebelum Ramadan. Maka perasaan ini menurut Al-Imam An-Nawawi tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi. Berpuasalah kalian apabila melihat hilal, dan berbukalah kalian ketika kalian melihat hilal. Fa in hala bainakum wa bainahu sahab, jika antara kalian dengan hilal tersebut ada yang menghalangi, ya, seperti awan ataupun kabut, fa akmilul iddata 30 yauman, maka sempurnakanlah bilangan tersebut atau bulan Sya'ban tersebut menjadi 30 hari. Kesimpulannya adalah larangan saum atau puasa setelah
pertengahan Sya'ban terbagi menjadi 3. Pertama, saum yang dilakukan pada tanggal 15 sampai 28 Sya'ban hukumnya makruh, kecuali bagi orang yang terbiasa melakukan saum sunnah. Kedua, saum yang dilakukan 1 atau 2 hari sebelum Ramadan, yaitu tanggal 29 dan tanggal 30 Sya'ban. Hukumnya adalah haram, kecuali bagi orang yang terbiasa melakukan saum sunnah dan tidak berniat saum Ramadan. Ketiga, saum yaum syak, yaitu saum pada tanggal 30 Sya'ban. Kenapa disebut dengan yaum syak? Karena yaum syak artinya adalah hari yang diragukan. Menurut Al-Imam An-Nawawi, jika malam ke-30 Sya'ban mendung ya atau berkabut, kemudian hilal tidak terlihat, maka keesokan harinya disebut dengan yaum syak, hari yang diragukan. Dan barang siapa berpuasa pada hari tersebut, maka haram hukumnya secara mutlak berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Ammar bin Yasir. Man shoma al-yauma alladhi yashukku fih, barang siapa berpuasa pada hari di mana dia meragukan hari tersebut, faqad asa Abul Qasim, maka orang tersebut telah berdosa. Namun di sini saya ingin menjelaskan bahwa yaum syak ini terjadi perselisihan antara para ulama terkait puasa pada hari tersebut. Mereka berselisih pendapat dikarenakan berselisih dalam memahami makna yaum syak itu sendiri. Seperti penjelasan yang dijelaskan di dalam kitab Raudhul Murbi, itu madhab Hambali, disebutkan bahwa kewajiban saum Ramadan itu ditentukan dengan 3 cara. Pertama, ditentukan dengan melihat hilal, yang udah jelas ya. Kemudian cara kedua yaitu ditentukan dengan menggenapkan bulan Sya'ban. Kapan digenapkan? Ketika pada malam ke-30 Sya'ban dalam cuaca cerah ya, tidak mendung, tetapi hilal tidak terlihat. Kalau hilal tidak terlihat padahal cuaca cerah, berarti Ramadan itu belum datang atau belum muncul. Sehingga kita harus menggenapkan bulan Sya'ban menjadi 30. Ketiga, yaitu cara terakhir dengan cara yang diperselisihkan oleh para ulama, yaitu tadi yaum syak ya. Kapan? Ketika pada malam ke-30 Sya'ban kemudian mendung ya, terhalang oleh awan ataupun kabut sehingga hilal tidak terlihat. Ketika tidak terlihat, berarti keesokan harinya tanggal 30 Sya'ban itu bisa jadi Ramadan telah datang, atau sebaliknya. Bisa juga Ramadan belum datang. Sehingga itulah yang disebut dengan yaum syak. Ya. Permasalahan ini kita katakan bahwa diperselisihkan oleh para ulama. Adapun yang mu'tamad, yang diakui dalam madhab Hambali, bahwa berpuasa pada hari tersebut yaum syak yang diragukan hukumnya wajib. Wajib berdasarkan perbuatan sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dan berdasarkan dzan atau prasangka yang kuat, prasangka yang sangat kuat, min bab al-ihtiyat ya, dalam rangka kehati-hatian. Inilah pendapat yang dipilih oleh Umar bin Khattab, kemudian Abdullah bin Umar, Abu Hurairah, Muawiyah, Anas, Amr bin As, Aisyah, dan Asma binti Abi Bakar. Adapun dalil yang dipilih oleh pendapat kedua ini, hadis yang berbunyi innama syahru tis'un wa ishrun, sesungguhnya bulan itu berjumlah 29 hari ya. Satu bulan 29 hari. Fala tasumu hatta tarau al-hilal,
wala tuftiru hatta taruh. Janganlah kalian berpuasa atau berbuka sampai kalian melihat hilal. Fa in gumma 'alaikum faqdiru lahu. Jikalau terhalang oleh awan atau kabut, maka perkirakanlah ia. Yang dimaksud dengan kalimat faqdiru lahu, perkirakanlah ia adalah tetapkanlah bulan Sya'ban menjadi 29 hari. Ya, itu maksud dari kalimat faqdiru lahu. Nah, ini berdasarkan perbuatan Abdullah bin Umar. Ya, beliaulah yang meriwayatkan hadis tersebut, sehingga Abdullah bin Umar lah yang lebih paham dengan makna dan maksud daripada hadis tersebut. Adapun terkait zon, ya, prasangka kuat, sebagian ulama tidak menjadikannya sebagai dalil, ya, seperti yang dipilih oleh Al-Imam An-Nawawi. Namun terkadang ada banyak sekali permasalahan di dalam agama ini yang dibangun di atas zon, ya, prasangka yang kuat. Saya kasih contoh, semisal ketika kita berwudu, ya, berwudu dengan air, apakah air yang kita gunakan untuk bersuci tersebut 100% ya kita yakin tidak terkena najis? Ya. Atau ketika kita sholat, pakaian yang kita gunakan, ya, apakah kita yakin 100% bahwa pakaian tersebut sama sekali tidak terkena najis? Ya, tentu tidak, karena kita menggunakan metode al-dhon, ya, prasangka yang sangat kuat. Jadi secara zahirnya pakaian, kemudian yang kita pakai, kemudian air yang kita gunakan untuk bersuci, secara zahirnya suci dan mensucikan, ya. Adapun riwayat kedua dari mazhab Hambali tersebut mengatakan bahwa saum pada hari yang diragukan, yaitu yaum syak, hukumnya mubah. Kemudian riwayat ketiga menyebutkan bahwa puasa pada hari tersebut dilarang. Namun larangan ini bisa bermakna makruh atau bisa bermakna tahrim, ya. Kemudian bagaimana kita menyambut kedatangan bulan suci Ramadan, ya. Salah satu cara untuk menyambut kedatangan bulan suci Ramadan, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala mengantarkan kita semua sampai ke bulan suci Ramadan, ya. Dalam kitab Lataif Al-Ma'arif berkata Yahya bin Abi Katsir, ya, salah seorang ulama dari kalangan tabi'in, kana min du'aihim, di antara doa salafus saleh, ya, ketika Ramadan belum tiba, mereka mengatakan Allahumma sallimni ila Ramadan. Ya Allah, antarkanlah kami sampai kepada bulan suci Ramadan. Artinya apa? Mereka meminta dipanjangkan umur dan disehatkan, ya, meminta kesehatan. Wasallim li Ramadan, dan antarkanlah Ramadan kepada kami. Maksudnya apa? Ya Allah, jadikanlah Ramadan ini Ramadan atau bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ibadah, ya, supaya kita maksimal dalam menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan tersebut. Wa tasallamahu minni mutaqabbala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua ibadah yang kita lakukan selama bulan suci Ramadan. Taib. Kedua, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta dibimbing, ya, supaya kita maksimal dalam beribadah selama bulan suci Ramadan. Sebagaimana setiap kita salat, ya, sebelum kita salam, kita dianjurkan untuk membaca satu doa, ya, yang berbunyi Allahumma a'inna ala dzikrik. Ya Allah, bimbinglah kami. Ya Allah, bantulah kami. Ya Allah, tolonglah kami untuk selalu mengingat-Mu. Wa syukrika, dan untuk selalu bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatik, dan untuk selalu beribadah dengan ibadah yang baik. Kemudian ketiga, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya semua ibadah yang kita laksanakan di bulan suci Ramadan bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, berdoa ketika melihat hilal. Nah, ini pembahasan yang kita akan bahas. Berdoa ketika melihat al-hilal. Setiap kali kita melihat hilal atau bulan sabit yang ada di langit,
apa yang kita ucapkan. Nah, di sini Nabi SAW ingin mengajarkan kepada kita semua bahwa baik orang yang menyaksikan bulan sabit itu secara langsung dengan kedua matanya, ataupun yang tidak menyaksikan secara langsung, artinya dia hanya mengetahui bahwa telah terjadi pergantian bulan, itu pun juga sama dianjurkan untuk berdoa dengan doa yang akan kita bacakan setelah ini. Adapun doa yang sahih yang diriwayatkan oleh Talhah bin Ubaidillah, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana idza ra'al hilal qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu apabila beliau melihat hilal, beliau selalu berdoa, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman. Ya Allah, tampakkanlah hilal tersebut, jadikanlah hilal tersebut hilal yang bagi kami sebagai hilal yang membawa rasa aman, ya, membawa keimanan. Wassalamati wal Islam, ya, hilal yang membawa keselamatan dan Islam. Rabbi wa rabbukallah, Tuhanku dan Tuhanmu wahai bulan sabit adalah Allah Subhanahu wa taala. Hilal rusdin wa khair, itulah hilal petunjuk dan kebaikan. Bila mana kita melihat hilal atau sesuatu yang menakjubkan atau mengagumkan, maka yang harus kita ingat adalah yang menciptakannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karena yang menciptakannya lah sesuatu yang lebih mengagumkan, ya, sesuatu yang lebih menakjubkan. Seorang muslim ketika melihat hilal, dia harus merasa bahwa hilal tersebut pertanda awal hari, ya, untuk bulan yang baru. Kemudian ketika kita melihat hilal tersebut, kemudian kita berdoa memohon, ya Allah, jadikan bulan tersebut penuh berkah, penuh keberuntungan, keselamatan, ya, keimanan dan seterusnya. Insya Allah kita akan memasuki bulan tersebut penuh dengan optimis, ya. Kenapa? Karena kita awali dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir, apakah boleh berdoa dengan menggunakan bahasa Indonesia atau selain bahasa Arab? Jawabannya boleh, ya. Yang terpenting kita paham arti dari doa tersebut yang sudah kita sebutkan tadi. Kalau tidak paham nas sama seperti yang diajarkan oleh Nabi SAW, cukup berdoa dengan menggunakan bahasa Indonesia. Kita cukupkan pembahasan sampai sini. Jazakumullah khairan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.